kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yes Lord, hanya untukmu. Hey, kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Let's go. Ku naikkan syukurku Tuhan, hanya untuk menyembahmu selamanya. Haleluya. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya tak berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Yes, Hanya untukmu Tuhan, hidup kami persembahkan. So, kami bersyukur punya Allah yang baik seperti-Mu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang luar biasa. Mari bersama-sama kita mau nyatakan bagi Tuhan. Oh, haleluya. Bersama-sama nyatakan. Tak terlukiskan kasih yang kau beri. Dengan segenap hatimu nyatakan. Karya termegah, tiada bandingannya. Tetap kasih-Mu, sebab Kau yang setia menjagaku. Sama-sama kita mau nyatakan. Kan ku nyatakan bahwa siapa saudaraku? Yesuslah. Amin. Yes. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Mari kami tepuk tangan bagi Tuhan
Mari bersama-sama nyatakan dekap kasih-Mu Tuhan. Dekap kasih-Mu, sebab Kau yang setia. Dan kami mau nyatakan dengan imanmu, katakan bahwa siapa? Yes! Bersama-sama nyatakan kuasa Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, yang merasakan kasih Tuhan, boleh bersama-sama lambai-lambaikan kedua tanganmu bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu suara bersama nyatakan Maha Kuasa, Maha Mulia, yes. Amin. Kau bertata atas semesta. Katakan Maha Kuasa, Maha Kuasa, yes. Maha Mulia, Dulu sekarang sampai selamanya. Katakan Maha Kuasa, kuasa Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, sampai selamanya. Mari sekali lagi kita mau nyatakan bagi Tuhan, sampai selamanya. Yes. Sebab kasih-Mu tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yes. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan, sampai selama-lamanya. Yes. Engkau yang berkuasa, Engkau yang mulia, Amin. dan kami akan terus elu-elukan. Katakan Hosana. Dan biarlah Raja kami, Engkau Tuhan, yang ditinggikan Yes. lewat pujian kami. Haleluya, haleluya. Mari saudara kita tinggikan Raja kita. Hosanna in the highest. Let our kings be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, be lifted high, be lifted higher, 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 be lifted higher. Jesus, you'll be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you'll be, and Jesus, you'll be lifted higher, 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 be lifted higher. And let our King, let our King be lifted up. Hosanna, oh, Hosanna.
Salah satu ayat yang paling terkenal adalah Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yes. Dan lanjutannya pun saya yakin saudara juga tahu. Tapi inti dari ayat itu bukan hanya sekedar pengorbanan Tuhan. Tapi karena pengorbanan itulah kita bisa bergerak maju. Amin. We can move forward. Yes. Dan saya mengajak saudara dan saya dan semua yang ada di sini untuk setiap kita melangkah maju, kita mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita nyatakan bahwa God, you are so good. Yes. You are so good to me. Ya, Dan katakan dengan iman kita bahwa He will always be good to me. yes. Dan mari kita serukan, God, you are so good. God, you're so good. Oh God, God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. Oh God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Oh God, you are. Shalom Bapak Ibu, selamat datang di ibadah online dari Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Surabaya. Sebelum kita mulai ibadah, saya ingin membacakan dari kitab Filipi pasal 3 ayat 1 mengatakan begini. Akhirnya saudara-saudaraku, bersuka citalah dalam Tuhan. Rasul Paulus sekali lagi terus menerus mengingatkan. Tidak bosan-bosan mengingatkan. Akhirnya aku mau mengatakan sekali lagi. Bersukacitalah dalam Tuhan. Mari kita sudah masuk di penghujung tahun. Tetap mengucap syukur pada Tuhan. Bersukacita. Putuskan hari ini kita bersukacita. Mengikuti ibadah dengan ucapan syukur. Mengikuti ibadah dengan bersukacita. Sebagaimana kitab Mazmur berkata. Masukilah pelatarannya dengan ucapan syukur. Dengan Thanksgiving. Saya ajak semuanya dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kalau seandainya bisa berdiri, saya ajak berdiri bersama-sama. Kalau Bapak Ibu mau mengangkat tangan silahkan. Bapak Ibu mau berseru kepada Kristus Yesus silahkan. Di mana saja kita memulai ibadah dengan sukacita. Tuhan yang baik, kami sungguh mengucap syukur. Kami mau menoleh ke belakang melihat, sungguh kami berkata hari ini, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kami. Kami memandang ke depan, kami tahu Kristus Yesus sama, tidak berubah dari dulu kemarin maupun selama-lamanya. Itu membuat hati kami teduh, tenang karena kami ada dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Saat ini Tuhan, kami mau bersukacita. Kami berkata kepada jiwa kami, hei jiwaku pujilah Tuhan. Hei jiwaku bersukacitalah. Hei jiwaku bermazmurlah. Hei jiwaku bersukacitalah. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama beribadah, memuji, mengagungkan Tuhan. Selagi kami memuji Tuhan, kami percaya hadirat Allah menjamah setiap kami. Bahkan yang sakit mengalami kesembuhan, yang terbeban berat Tuhan, Engkau berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memulai ibadah saat ini dengan ucapan syukur di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin, amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online minggu ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bangkit berdiri, kita mau pujikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Dialah pelukis cakrawala yang merangkai jagat raya. Dialah menciptakan alam semesta. Mari kita puji dan sembah Dia saat ini. Come on.
kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mu cinta
Saat ini mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita membawa hati kita. Kita membawa hidup kita. Untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang kita harus lalui, kita harus lewati dan itu terasa berat. Itu terasa membelenggu kehidupan kita. Seakan kita tidak bisa melihat Tuhan. Tapi biar pagi hari ini Tuhan mau membuktikan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Tuhan, Kau sempurna. Kami percaya rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidup kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama kami, bersamaku di dalam hidup kami Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami, hidupku menggenapi firman-Mu. Oh, tanda-tanda mujizat Tuhan, kami boleh rasakan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kau menyertai, Kau Allah Immanuel Tuhan. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Ini kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam kuat kuasa-Mu. Kami bawa hidup kami ke hadirat-Mu Tuhan. Oh, layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata. Katakan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau Raja atas segala raja, nama-Mu besar.
dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kau yang layak Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Segala pujian sorak hanya bagi namamu Tuhan. Hanya bagi namamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan hati, pikiran kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Pakai hidup kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Biarkan hidup kami menjadi suratan yang terbuka. Biar setiap orang yang melihat kehidupan kami, mereka bisa melihat Kristus ada di dalam hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam kasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama ibadah lewat daring. Dan biarlah hidup kita masing-masing hari ini mengalami sukacita penuh yang dari Tuhan. Lewat pemberitaan firman hari ini kita akan bersama-sama semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan bagi setiap saudara yang sudah bergabung di dalam keluarga Masa Depan Cerah Surabaya, mari kita terus saling membangun satu dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus. Rangkaian khotbah sukacita penuh hari ini mengambil sebuah tema dipelihara dalam namanya. Dan pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Ini merupakan rangkaian dari doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia. Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Pembacaan firman sampai di sini dan kita akan melihat beberapa hal dari pembacaan firman ini. Hal pertama yang bisa kita dapatkan di dalam pemahaman kebenaran firman ini yaitu tentang sebuah kata singkat dalam namanya. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu identik dengan menjadi murid. Menjadi murid dalam iman dan pengajaran firman Allah. Maka ia akan mengalami yang disebut dengan tekanan dan tantangan. Baik itu dari dalam diri sendiri, yaitu kedagingan kita ini, dan juga serangan dari luar. Dalam berbagai bentuk. Ini yang disebut dengan peperangan rohani. Dipelihara dalam namanya akan memberikan sukacita penuh untuk setiap kita, untuk saudara dan saya.
bisa menyatakan kemenangan Kristus. Hal pertama yang bisa kita pelajari dari bagian firman yang sudah kita baca, yaitu menjadi satu seperti Bapa dan Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus berdoa supaya murid-muridnya bersatu. Kesatuan hati adalah sebuah kekuatan yang sangat besar bagi anak-anak Allah. Kesatuan hati di antara jemaat menggambarkan kesatuan Kristus dengan Bapa. Dan kita bisa melihat itu di ayat 11 tadi. Yesus Kristus berdoa agar murid-muridnya bersatu. Karena hanya dengan bersatu, di dalam kasih, mereka akan terpelihara di dalam namanya. Di sisi lain, kesatuan hati sebenarnya akan menghadirkan Kristus dan kuasanya melalui Roh Kudus di dalam kehidupan ini. Jadi kita melihat betapa ada satu kekuatan yang besar ketika kesatuan terjadi. Melalui kesatuan hati murid-muridnya, dunia akan melihat dan mengenal Dia. Sebagai anggota tubuh Kristus, pada waktu kesatuan ini semakin hari semakin kuat, dunia juga akan melihat dan mengenal Yesus Kristus dengan benar. Itu sebabnya Yohanes 10 ayat 30 mengatakan dengan jelas kepada setiap kita, aku dan Bapa adalah satu. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, apakah kita bisa melihat sebuah penghalang di dalam membangun kesatuan? Kalau kita lihat di pembacaan ayat yang tadi, ada satu kata, membenci. Dengan demikian, izinkan saya menyampaikan satu penghalang untuk kesatuan itu, yaitu kebencian. Apabila di antara setiap kita yang hari-hari ini tanpa kita sadari, masih ada kebencian dalam diri kita terhadap apapun juga, mari kita datang dalam hadirat Tuhan dan mengizinkan kuasa Kristus itu membebaskan setiap kita, mencabut setiap kebencian itu, sehingga kita bisa mengalami bagaimana hidup yang bersatu dengan murid-murid Kristus yang lain dan bersatu dengan Kristus sendiri. Seperti Kristus katakan, seperti aku dan Bapa satu. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan bisa melihat sebuah contoh bagaimana kesatuan itu akan menghasilkan satu kuasa Kristus dinyatakan. Kejadian ini atau peristiwa ini terjadi di dalam kehidupan kekristenan yang ada di Mesir pada abad 10 Masehi. Di mana kekristenan pada waktu itu dipimpin dengan sebutan patriark. Ada seorang patriark bernama Abraham dan ada juga beberapa kelompok yang membenci kekristenan pada waktu itu. Sehingga dipakailah satu ayat untuk menyerang kesatuan dari murid-murid Kristus zaman itu. Dituliskan di dalam Matius 17 ayat 20. Apabila kita punya iman sebesar biji sesawi, kita bisa berkata kepada gunung ini, pindah ke sana. Dan ditegaskan, tak akan ada yang mustahil bagimu. Melalui bagian firman ini, murid-murid Kristus pada waktu itu menghadapi suatu tekanan dan tantangan. Penguasa pada waktu itu memberikan ultimatum kepada murid-murid Kristus dan lewat patriark Abraham ini untuk membuktikan bahwa kebenaran firman ini betul adanya dan bisa dibuktikan. Menghadapi hal itu, patriark Abraham mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Dia ajak beberapa rekan yang lain untuk berdoa
dan berpuasa. Sehingga pada hari yang ditentukan, mereka bisa berkumpul bersama-sama di satu tempat untuk menaikkan doa kepada Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan yang firman Tuhan sendiri mengatakan kepada setiap kita, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara, ultimatum yang diberikan kepada murid-murid Kristus pada waktu itu yang pertama, mereka harus meninggalkan iman kekristenan mereka. Dan kalau mereka tidak mau meninggalkan iman kekristenan itu, mereka harus meninggalkan Mesir. Dan apabila yang pertama dan kedua mereka tidak mau, mereka akan tiba pada ultimatum yang ketiga, berhadapan dengan pedang. Ada satu tekanan dan tantangan yang begitu berat. Namun, kita bisa menyaksikan ketika mereka bersatu bersama-sama, mereka bersatu dalam doa. Pada hari yang ditentukan, mereka berada di tempat di mana tempat tersebut yang dinamakan dengan Bukit Mukatab. Patria Abraham dengan beberapa murid Kristus yang ada berdiri di satu tempat, dan para penguasa dengan orang-orang yang setuju untuk kekristenan itu tidak ada di Mesir, mereka berkumpul di sisi yang lain. Mereka bersehati, mereka bersatu dengan satu keyakinan iman yang penuh dan teguh. Dan mereka berkata, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Mereka serukan itu berulang-ulang, menghadap ke timur, menghadap ke selatan, menghadap ke barat, menghadap ke utara, dengan berseru, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Begitu kuatnya keyakinan para pengikut Kristus pada waktu itu, sehingga mereka sanggup menghadirkan suasana yang begitu kudus. Catatan sejarah menuliskan bahwa Bukit Mukatam itu bisa terangkat dan bergeser. Kuasa Kristus dinyatakan melalui kesatuan. Biarlah kejadian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita masing-masing hari ini, dalam berbagai tekanan dan tantangan, membuat kita ini bersatu dan bersatu dan bersatu. Yang berikutnya, pembacaan firman Tuhan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dari pembacaan firman yang kita lanjutkan, ada 2 poin lagi yang ingin saya bagikan, yaitu dijaga dari kejahatan dan kebinasaan. Tuhan Yesus selalu mendoakan kita agar tidak terjebak dalam kejahatan yang mendatangkan kebinasaan karena tipu daya. Dan si jahat itu akan menggunakan segala tipu daya untuk menjerat kita dalam berbagai kejahatan dan hawa nafsu. Dan sebagai manusia, setiap kita, saya dan saudara, kita tidak kebal dengan tipu daya ini. Dan hari ini,
tipu daya apa yang sedang kita hadapi. Kita bisa dihadapkan dengan satu kondisi yang sangat sulit. Kita bisa dihadapkan dengan kondisi yang sangat berat. Dan itu mencobai kita untuk kita ini bisa terjerat di dalam berbagai kejahatan. Contoh sederhana, ketika kita dihadapkan dengan satu kesulitan yang terus-menerus dan tidak kunjung selesai, bisa jadi ada satu bisikan dalam diri kita masing-masing. Apakah Tuhan itu mendengar seru doa? Apakah Tuhan itu memperhatikan aku? Dari beberapa bagian ayat tadi, ada dua hal penting yang bisa kita perhatikan bersama-sama. Ketika Tuhan Yesus katakan, nama yang Engkau berikan kepadaku. Dan yang kedua, mereka bukan dari dunia. Dan biarlah setiap kita ini semakin memahami bahwa ketika seseorang menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bisa berkata bersama-sama, kami bukan dari dunia. Saudara bukan dari dunia ini. Tipu daya apa yang sedang kita hadapi hari ini? Izinkan saya berbagi satu hal. Beberapa bulan yang lalu, anak kami yang besar pada siang hari telepon saya karena dia habis menjalani beberapa pemeriksaan dokter. Pada waktu dia telepon, dia katakan kepada saya, ayah, Ariel kena kanker. Saudara, ketika saya mendengar hal itu, sepertinya saudara, sukacita saya yang penuh itu, tiba-tiba tempatnya itu lobang. Dan wus, hilang semua. Saya nata hati untuk melanjutkan telepon dengan Ariel. Terus dia sampaikan, dokter sudah melakukan pemeriksaan ini dan itu, dan dokter sudah kasih arahan atau kasih decision untuk mesti ketemu dokter ini dan dokter selanjutnya. Dan terus akan ditreatment dengan sebaiknya. Ketika mendengar itu, yang bisa saya lakukan, saya tata hati, saya ajak dia berdoa. Mari kita mengucap syukur dengan berita yang ada. Dan secara khusus, saya menguatkan Ariel, oke Ariel, kamu harus juga tetap kuat dan percaya bahwa Tuhan ingin melakukan perkara besar dalam hidupmu. Saudara, itu menurut saya seperti tipu daya. Karena ketika itu terdengar, itu bisa memutar pikiran saya, kok jadi begini ya? Itu bisa memikirkan, loh, ini pelayanan sudah sekian waktu, loh kok jadi begini? Ada banyak hal yang bisa membuat kita ini tertipu dan kita ini terjerat dalam berbagai kejahatan. Yang ujung-ujungnya kita ini bisa bertanya-tanya, Tuhan itu ada atau enggak? Dalam kesempatan saat ini, izinkan juga kami sekeluarga berterima kasih pada para penatua di Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Surabaya yang sudah support kami. Rekan-rekan tim pengembalaan sudah support kami. Teman-teman full-timer yang sudah support kami. Dan setiap saudara yang saat ini hadir di tengah-tengah ibadah. Tidak bisa kami menyebutkan satu persatu. Saudara sudah support kami. Sehingga kami punya kekuatan untuk melewatinya. Dan hari ini kami sedang menunggu hasil PET scan dari dokter. Dan kami tetap berkata, mujizat masih terjadi. Mujizat masih terjadi. Dan saya ingin juga katakan kepada setiap saudara, apapun yang saudara hadapi, mujizat masih terjadi. Mujizat masih terjadi. Saudara, kita akan melihat bagian yang berikutnya. Ada satu hal
di dalam segala tekanan dan tantangan. Biarlah kesadaran tentang pemeliharaan dan perlindungan Allah bagi kita akan memberi rasa aman dan sukacita penuh. Kesadaran tentang pemeliharaan dan perlindungan Allah bagi kita akan memberi rasa aman dan sukacita penuh apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan dan mereka berkumpul bersama-sama dalam satu pertemuan raya, ketika firman Tuhan dibacakan, Nehemia berkata kepada setiap mereka, jangan kamu bersusah hati. Ini adalah hari ya Tuhan, hari yang kudus, kuduskanlah dirimu. Sebagian berikut dituliskan, karena sukacita yang dari Tuhan ialah perlindungan. Sukacita yang dari Tuhan, perlindungan setiap saudara. Dan biarlah dalam segala tekanan yang kita hadapi, dengan kekuatan yang masih tersisa dalam diri kita masing-masing, kita bersorak bersama-sama. Sukacita karena Tuhan ialah perlindunganku. Bagian berikutnya, dikuduskan dalam kebenaran. Hidup yang tidak kudus akan mendatangkan kelemahan dan kebingungan rohani. Kalau kita perhatikan, ada banyak orang-orang di sekeliling kita ini yang mengalami satu kelemahan dan kebingungan rohani. Ketika mereka dalam kondisi baik, mereka bisa berkata, Tuhan engkau baik, Tuhan engkau ajaib. Tapi ketika berada dalam satu kondisi yang sangat-sangat sulit dan sepertinya tidak kunjung selesai, bingung. Apakah Tuhan masih baik atau bagaimana? Pengudusan itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang telah menguduskan dirinya bagi kita. Kita tidak dapat menguduskan diri sendiri. Yang dapat kita lakukan adalah terus menyatukan diri dengannya. Seperti Yohanes 15:5 katakan, seperti ranting itu terus melekat pada pokok anggur. Bila hari-hari ini merupakan waktu di mana kita memfokuskan diri lagi. Tuhan, aku mau lebih mengenal Engkau. Menyatu lagi dengan Tuhan. Dan dikuduskan itu artinya dipisahkan, saudara. Dikhususkan untuk tujuan yang mulia. Kita diutus ke dalam dunia untuk menyatakan kerajaannya. Dalam hal dikhususkan untuk tujuan yang mulia. Mengingatkan kembali kepada dua bagian di pembacaan kitab Yohanes 17 tadi. Tuhan Yesus katakan, murid-murid ini, mereka bukan dari dunia. Dan biarlah firman ini juga mengingatkan pada setiap kita masing-masing. Kita bukan dari dunia. Saudara, bukan dari dunia. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, engkau bukan dari dunia. Engkau dikhususkan Allah untuk tujuan yang mulia. Dan kita bersama-sama diutus ke dalam dunia ini untuk menyatakan kerajaannya. Biarlah kita bisa bersorak-sorai. Wow, how great is God. Roma 14:17 mengatakan kerajaan Allah itu bukan tentang makanan dan minuman. Tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Apakah hari-hari ini sukacita kita ini tetap penuh? Ataukah rasanya kok turun nih separuh? Atau mungkin bisa jadi hilang ketika saya mendengar berita dari anak kami bahwa dia kena kanker. Mari kita melihat bersama-sama lebih dalam lagi. Bahwa setiap kita ini dikhususkan Tuhan untuk tujuan yang mulia. Mari kita alami firman Tuhan dan pemeliharaannya dalam aktivitas sehari-hari. Dan minta supaya kita ini dapat memahami setiap proses pengudusan yang mendatangkan sukacita penuh dalam nama Yesus Kristus. Tuhan akan memakai berbagai hal dalam kehidupan kita sehari-hari ini sebagai bagian dari proses untuk pengudusan
hidup ini. Dan Allah tidak pernah berhenti untuk melakukannya. Jadi apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini, biarlah kita juga bisa memahami bahwa itu adalah bagian dari proses. Allah ingin menguduskan setiap kita untuk kita bisa masuk di dalam rencananya yang agung dan mulia itu. Kolose 3:17 mengatakan kepada setiap kita, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Dari pembacaan firman Yohanes 17 ayat 11 sampai 19, kita sudah belajar beberapa poin. Yang pertama, bahwa nama yang Allah berikan kepada Yesus Kristus, nama itu yang memelihara setiap kita. Nama itu yang menyatukan setiap kita. Nama itu yang melepaskan kita dari segala kejahatan. Dan nama itu yang menguduskan setiap kita. Sehingga kita bisa semakin mengenal bahwa Allah yang setia itu tidak pernah meninggalkan dan membiarkan setiap kita. Kerinduan Tuhan Yesus dalam kehidupan murid-muridnya supaya sukacita yang dari Tuhan itu penuh dan penuh. Itu sebabnya di dalam Yohanes 17 ayat 13 Tuhan Yesus katakan supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ada satu terjemahan bahasa Inggris yang mengatakan so that they may have experienced my joy complete in them. Dan bersama-sama kita juga akan mengatakan, so that you may have the joy of the Lord complete in you. Kita bisa mengatakan kepada orang yang ada di kiri kanan kita, dari sini kita, ketika kita beribadah bersama-sama lewat daring ini. Kita bisa katakan kepada mereka, so that you may have the joy of the Lord complete in you. Tuhan memberkati setiap saudara yang rindu untuk mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Apapun yang sedang kau hadapi saat ini, dimanapun Tuhan tempatkan saudara. Mari kita bersama-sama percaya, di situ mujizat masih terjadi. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya nama-Mu itu yang menyatukan setiap kami. Nama-Mu yang menjaga kami dari segala kejahatan. Dan nama-Mu yang menguduskan kami. Untuk kami siap dipakai. Untuk menjadi alat kemuliaan nama-Mu di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu termeterai dalam kehidupan setiap kami masing-masing. Berikan kami kekuatan baru. Berikan kami sukacita penuh untuk kami hidup sesuai maksud dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ya Bapa yang kudus, ini kami hamba-hamba-Mu, kami berserah penuh kepada-Mu, dan kami berkata bersama-sama, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan setiap kami, di bumi seperti di sorga. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu.
ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini hidup kami Tuhan, Tuhan Kau sempurna. Kami percaya rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidup kami Tuhan. Pasti kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Firman Tuhan kalau diterima dengan hati yang lapang dan ucapan syukur, firman itu akan berbicara pada setiap kita. Izinkan firman Tuhan itu juga yang meneguhkan kita, menguatkan kita. Sebelum kita menutup nanti tahun ini, kita percaya Tuhan tangannya tidak berubah. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama dan kita akan segera mengakhiri ibadah kita saat ini. Tuhan terima kasih, kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang setia. Saat ini juga kami berdoa, Tuhan terima kasih untuk berkat yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, tangan-Mu lah yang membuat kami bisa menikmati berkat. Izinkan juga kami bisa mengetahui rancangan-Mu dalam setiap berkat yang Kau percayakan pada setiap kami. Kami berdoa saat ini juga kami mau menjadi hamba-hamba Allah, Tuhan, memiliki hati yang bisa menjadi pengurus yang bisa dipercaya, bendahara yang bisa dipercaya. Itu sebabnya kami juga akan melepaskan berkat itu demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap kami, tidak tergantung jumlahnya, besar kecilnya, tetapi kami memberikan dengan sukacita dan berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya hidup kami aman dalam tangan Tuhan. Cuma dikasih Tuhan, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan terima kasih, Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau yang berjanji memberkati apa yang dikerjakan oleh kedua tangan kami. Engkau yang membawa kami naik dan tidak turun lagi. Supaya kami berdoa, supaya kami diberi hikmat, diberi tuntunan Tuhan. Supaya mengerti jalan-jalan yang bisa membawa kami turun. Supaya kami tidak turun, tetapi kami semakin naik. Dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan Engkau yang berjanji, jalan benar, jalan orang benar itu seperti rembang tengah hari. Semakin terang, semakin terang. Terima kasih Bapa, terima kasih jemaat yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat yang dicurahkan oleh Allah Bapa dan cinta kasih dari Putra yang tunggal Yesus Kristus dan Roh Kudus diberikan kepada setiap kita, menghibur, menguatkan, meneguhkan, mendorong setiap kita untuk senantiasa hidup bergaul dengan Tuhan yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenarannya. Dan terimalah berkat ini yang termeterai atas nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Tuhan memberkati. In the highest, let thou kings be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Be lifted higher, higher, higher. Be lifted higher. Jesus, you'll be lifted higher, higher. Be lifted
you'll be, and Jesus, you'll be lifted higher, 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 be lifted higher.